Jadi terima kasih Bu Wakil, Pak Kasih Terantip. Jadi pada dasarnya ketika pemerintah daerah sudah menghimbau bahwa Indonesia ini perlu disiagakan. Jadi ketika tugas tim gugus tingkat kabupaten sudah melaksanakan tugas dan itu menyampaikan kepada para camat supaya lakukan pemutusan rantai penyebaran virus corona ini di setiap kecamatan, lalu melakukan pengawasan terhadap orang atau pelaku perjalanan yang datang dari luar daerah. Jadi kami melaksanakan tugas ini sejak bulan Maret tanpa ada payung hukumnya karena dikomando juga. Nah, ketika SK Bupati Manggarai Barat tentang pembentuk tim gugus tugas tingkat kabupaten, makanya kami sudah melaksanakan tugas keliling, terutama melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaku perjalanan datang dari luar daerah. Itu berdasarkan data dari posko tingkat kabupaten, di mana pelaku perjalanan kita ini yang ikut laut melalui pelabuhan Labuan Bajo dan Bandara Udara Komodo. Sehingga tugas kami di kecamatan adalah memantau pelaksanaan di lapangan, melakukan pengawasan untuk mereka melakukan karantina. Kemudian ketika Manggarai Barat sudah statusnya menjadi zona merah dengan mengacu pada surat Bupati tentang waspada penyebaran virus, maka tingkat kecamatan membuat rapat untuk membentuk tiga posko ini secara gotong royong, digerakkan oleh Pak Camat dengan beberapa unsur, Sekcam, Kepala Seksi, kemudian Pol PP, juga ada Babinsa, ada Babinkan Timas, ada 2 Kepala Puskesmas, Tentang dengan Bani, bersama beberapa Kepala Desa. Jadi 3 posko ini merupakan posko terpadu. Kami bangun yaitu pintu masuk ke wilayah Kecamatan Dosun. Posko 1 Kecamatan Dosun di Momo, posko 2 di Tengar, posko 3 di Kasong. Jadi posko 2 ini, posko 1 di Momo, di situ arus orang, keluar masuknya orang pelaku perjalanan cukup tinggi. Karena selain datang dari Ruteng, dia juga datang dari wilayah Manggarai Barat, yang ikut Tera, Matang Pacal, semua kecamatan Manggarai Barat. Bahkan sebagian dari Kabupaten Manggarai yang ikut posko Lopelu ini, ikut Rego dan sana, yaitu Riau Barat. Kemudian begitu kami ketat di posko 1, semua orang yang tidak membawa kartu perjalanan, mereka lari ke pintu pos 2 di Tengar ini, yaitu yang menghubungkan dengan Kabupaten Manggarai juga Kecamatan Rahong Utara. Jadi secara administrasi, tim tugas gugus tingkat kecamatan kami menindaklanjuti semua SK Bupati Manggarai Barat, kemudian instruksi Bupati per tanggal 30 ini, dan kami sudah tindak lanjut. Tindak lanjut yang terakhir ini, surat Bupati kami membentuk tim gugus ini. Dan tim gugus ini sudah melaksanakan tugas sejak tanggal 4 setelah kami rapat. Segera melaksanakan tugas di posko waktu itu sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini, kami belum menerima apa-apa dari tim gugus tugas tingkat kabupaten. Yang kami terima baru-baru waktu rapat di Labuan Bajo adalah APD dari Ketua Kalak itu, hampir semua camat waktu itu dengan masker 300 masker dan handskool ada 5. Jadi sampai penanganan COVID ini itu saja yang kita terima di Kecamatan Dosun. Portal itu jam 7 dan ditutup jam 19 malam. Nah, pada saat itu Ibu Wakil, kami sudah tutup. Artinya tidak ada lagi orang, karena kita sudah sosialisasi semua ini. Tidak lagi orang yang masuk ke Kecamatan Dosun atau keluar Kecamatan Dosun malam-malam. Sosialisasi kepada masyarakat seluruh Kecamatan Dosun bahwa portal kita dibuka jam 7 dan kita tutup jam 7. Nah, oleh sebab itu perlu posko terpadu dibantu dari desa. Sehingga setiap hari Ibu Wakil ada 2 tenaga dari desa yang membantu tim gugus tugas karena terbatas orangnya. Jadi terbatas sendiri. Misalnya yang di posko 1, dia dibantu oleh Desa Momo, Desa Doso, Desa Patang Lesu, Desa Bani, Desa Tegong, Desa Rebuka dengan Desa Lumut, Desa Lumut, kemudian Desa Golokeli dan Desa Golpoleng. Ada 9 desa yang membantu di posko 1. Yang membantu di posko 2
yaitu 3 desa, Bolobore, Bolorua, Oponarang, yang membantu di posko 30 yaitu 2 desa, Desa Kasong dengan Desa Raka. Harapan kami bahwa kami melaksanakan tugas semaksimal mungkin agar masyarakat Ndoso terbebas dari virus ini. Satu-satunya jalan hanya kami melaksanakan tugas di posko, mengendalikan para pelaku perjalanan di posko itu. Sampai dengan saat ini, secara swadaya kita lakukan demi menyelamatkan nyawa masyarakat di wilayah kecamatan ini. Dan terus terang Wakil tentang tim gugus, kami sudah secara resmi. Kami sudah ada pembagian tugas yang jelas. Setiap pagi turun itu 16 orang. Karena 3 posko, satu posko 8, satu posko 8. Tetapi di situ sudah ada unsurnya, menjabat SK Bupati. Kehadiran polisi di sana dengan tentara, dia mengacu pada SK Bupati di bidang operasi. Jadi sudah berjalan dengan baik, dan sampai dengan hari ini kurang lebih pelaku perjalanan yang keluar dan yang masuk belum kami pilahkan, antara keluar berapa, yang masuk berapa, hampir 3.000 lebih mulai tanggal 4. Jadi di posko itu ada buku register. Saya tidak tahu di posko lain. Memang bukan petunjuk dari kabupaten, tetapi hanya untuk mengetahui dan jika terjadi di Kecamatan Ndoso mudah untuk dicek dan dilacak jika dia tersebar virus ini. Harapan kami dari sini, dari kabupaten, hendaknya cukuplah diskusi tentang dana di kabupaten. Mungkin dana itu bisa ya kami tidak tuntut, karena tempoh hari kan disuruh buat rak, kita buat rak. Rak bagaimana tidak kita dijelaskan Ibu Wakil. Akhirnya kita ikut apa yang ada dalam begitu kecamatan satu sudah LBAP 3 punya ini. Makanya waktu rapat di kantor ruangan rapat bupati saya ngomong, tapi yang terlibat yang real nanti pada saat asistensi, yang jelas kita tidak buat sembarang. Yang perlu harapan kami adalah ya istilahnya jasa anak-anak di posko ini. Kemudian yang kedua makan minum, itu yang paling penting. Jadi supaya nanti mereka berjalan kegiatan di posko ini. Minimal mereka kopi itu 2 kali sehari. Pagi, karena jam 7 buka, yang jelas sebelum jam 7 mereka sudah berangkat. Dan semua ini bukan dari tempat. Ada yang dari Tentang, ada yang dari Wani. Berangkat ke tempat posko. Kemudian 1 kali makan siang. Jadi aturan untuk makan untuk hidup 3 kali. Pagi, siang, sore, malam. Kecamatan, artinya nanti suruh saja, misalnya rumah di situ, masak. Nanti kemudian baru kita ini. Saya kira begitu.